Tragedi ini datang setiap tahun, selalu ada, meski dengan skala berbeda. Kadang jadi sorotan berita, kadang hanya terdengar oleh mereka yang ada di sana. Merusak alam, mengusir penghuninya, mengacaukan semua aktivitas. Langit berubah kelabu, mengganggu tak hanya Indonesia, tapi juga negara tetangga. Udara berubah jadi ancaman bagi siapapun yang bernapas. Ini bukan perang, bukan pula bencana yang tak bisa dicegah. Lalu, kenapa terus terjadi? Apakah, lagi-lagi, ini ulah manusia? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Di era modern, dengan polusi dari kendaraan dan industri yang terus meningkat, risiko gangguan pernapasan tak bisa dihindari. Namun, bagi mereka yang tinggal di dekat hutan, terdapat satu ancaman yang lebih besar bagi mereka. Tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga keselamatan, udara, dan masa depan ekosistem Indonesia. Ancaman itu datang muncul berulang, mengikuti pola yang mudah dikenali, namun tetap sulit dikendalikan. Meningkat di Juli, memuncak pada September-Oktober, lalu perlahan menurun tapi tidak sepenuhnya menghilang. Penyebabnya? Berbagai macam. Kebakaran hutan liar, atau karhutla, telah menjadi agenda tahunan. Namun, tingkat keparahannya tak pernah sama tiap tahunnya. Tahun 2025 ini, per 2 Agustus, tercatat sudah lebih dari 1.404 hektar lahan terbakar dengan total 4.449 titik api di wilayah Riau. Dan, hampir 70% titik apinya itu terpantau baru muncul di bulan Juli. Dalam satu dekade terakhir, angka karhutla sendiri selalu fluktuatif, dengan tahun 2015, 2019, dan 2023 yang paling parah. Karhutla di tahun 2015 membakar sekitar 2,6 juta hektar lahan dan kabut asapnya menyelimuti tidak hanya Sumatera dan Kalimantan, tapi juga Malaysia, Singapura, bahkan Thailand dan Filipina. Sementara di 3 tahun berikutnya, kebakaran hutan yang terjadi bahkan tidak mencapai 500.000 hektar per tahun. Karhutla bukanlah hal baru. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia telah kehilangan jutaan hektar lahan hutan akibat karhutla. Sejak 1870, pembukaan lahan karena peningkatan populasi sudah memicu kebakaran. Bahkan, di masa Hindia Belanda, dikeluarkan beberapa aturan terkait kebakaran hutan. Karhutla di tahun 1997 merupakan salah satu yang terparah dialami Indonesia. Kebakaran besar membakar 11,7 juta hektar lahan di Riau dan Kalimantan, dengan kerugian ekonomi Indonesia mencapai 9 miliar dolar Amerika. Selain itu, sekitar 20 juta orang terdampak langsung oleh polusi udara dan air. Kabut asap yang menyebar luas membuat ribuan orang di Sumatera dan Kalimantan dirawat di rumah sakit. Apa sebenarnya penyebab kebakaran hutan ini? Faktor utamanya adalah aktivitas manusia. Mulai dari pembukaan lahan, pembakaran ilegal, hingga kelalaian seperti kasus kebakaran di Bukit Teletabis tahun 2023, ketika flare yang digunakan pengunjung memicu api yang melahap 504 hektar. Selain ulah manusia, El Nino memperparah keadaan. Fenomena ini memperpanjang musim kering, menurunkan curah hujan, dan membuat vegetasi mudah terbakar. Dalam kondisi ini, satu percikan kecil bisa menyulut bencana, apalagi jika disertai kelalaian manusia. Dampaknya terasa luas. Tahun 2019, hampir 1 juta orang terkena ispa akibat asap kebakaran hutan. Asap pekat bahkan sampai ke Filipina, menyebabkan langit menggelap dan penerbangan dibatalkan. Sementara itu, habitat orangutan dan spesies langka menyempit, memaksa mereka masuk ke pemukiman demi bertahan hidup. Belum lagi dampaknya terhadap iklim. Saat hutan terbakar, karbon tersimpan di batang, daun, dan tanah dilepaskan ke atmosfer. Jika terus berulang, hutan tak sempat pulih dan berubah dari penyerap karbon menjadi penyumbang emisi, mempercepat siklus krisis iklim. Antara 2013 hingga 2023, ada lebih dari 6,1 juta hektar lahan terbakar. Bayangkan, seberapa besar kontribusi Indonesia dalam memperburuk krisis iklim global akibat kebakaran ini? Kementerian Kehutanan berupaya menekan laju deforestasi melalui rehabilitasi, pengendalian kebakaran, penegakan hukum, dan langkah lainnya. Laju deforestasi tahun 2024 terbukti lebih rendah dibandingkan rata-rata deforestasi dalam 1 dekade terakhir. Namun, apakah semua ini cukup? Sebab tekanan terhadap hutan datang dari berbagai arah, ekspansi industri, pembukaan lahan, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur. Dan setiap pohon yang hilang, setiap hektar yang terbakar,
Bukan hanya kehilangan di atas kertas, tapi kehilangan bagian dari penyangga kehidupan. Sampai kapan hutan Indonesia mampu bertahan? Sampai kapan bumi bisa terus menanggung semua ini? Tulis pendapatmu di komentar. Dan subscribe Lingkari.Institute untuk pengetahuan sains lainnya.